Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Halo anak-anakku kelas 6 SD Ummu Aiman. Kali ini bertemu lagi dalam kelas online video pembelajaran IPA bersama Bu Etri. Hari ini kita akan membahas listrik dan manfaatnya. Disimak dengan baik ya. Anak-anakku semuanya, dalam video kali ini kalian akan mempelajari tentang komponen listrik dan fungsinya, kemudian manfaat listrik bagi kehidupan sehari-hari, dan macam-macam pembangkit listrik. Dan yang keempat adalah rangkaian listrik. Oke, kita mulai pembelajarannya. Sebelum itu, perlu dikenali dulu tujuan pembelajaran pada video ini. Materi ini, siswa diharapkan dapat memahami komponen listrik, rangkaian listrik, dan fungsinya. Masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu kita kenali dulu sejarah listrik. Nah, foto ini menunjukkan yaitu foto Bapak Michael Faraday. Bapak Michael Faraday ini adalah bapak penemu listrik, penemu pertama kali listrik di Newington pada tahun 1791. Masuk dalam bahasan komponen listrik. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah rangkaian listrik sederhana. Dan lihatlah anak panahnya, itu adalah arus listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya, komponen-komponen listrik itu yang pertama ada lampu, kabel, baterai, dan saklar. Anak-anak, adapun jenis-jenis dari pembangkit listrik yaitu yang pertama adalah PLTA. PLTA ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik yang mengubah energi potensial air menjadi energi listrik. Sedangkan PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya, di mana mengubah surya atau panas matahari menjadi energi listrik. Dan yang ketiga ada PLTU. PLTU ini adalah pembangkit listrik yang mengubah energi kinetik dari uap menjadi energi listrik. Yang terakhir yaitu PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, yaitu stasiun pembangkit listrik yang diproses dari satu atau lebih tabung reaktor nuklir menjadi energi listrik. Selanjutnya manfaat listrik. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat dalam gambar, banyak sekali manfaat listrik yang difungsikan oleh anak pada gambar. Yang pertama, listrik sebagai penerangan ya, yaitu sebagai lampu. Yang kedua, listrik sebagai penghasil energi gerak pada kipas angin. Yang ketiga, yaitu energi listrik penghasil energi bunyi, yaitu yang dihasilkan oleh radio. Yang keempat yaitu penghasil energi panas. Dan yang kelima, listrik sebagai alat bantu dalam belajar. Contohnya seperti laptop ataupun komputer. Bahasan selanjutnya adalah tahapan distribusi listrik. Tahapan distribusi listrik ini adalah tahapan di mana listrik disalurkan mulai dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah warga untuk dimanfaatkan. Perhatikan gambar di samping. Mulai dari pembangkit listrik, kemudian disalurkan ke penaik tegangan, dan melalui saluran transmisi, listrik disalurkan kembali melalui saluran distribusi dan masuk ke rumah-rumah warga. Kita akan masuk pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Adapun ciri-ciri rangkaian seri adalah lampu dipasang secara sejajar. Kemudian yang kedua, hanya terdapat satu saklar. Dan yang ketiga,
Rangkaian seri ini boros listrik, tetapi hemat kabel dan hemat saklar. Dan yang keempat, nyala lampu tidak merata, ada yang terang dan ada yang redup. Sedangkan yang kelima yaitu apabila salah satu komponen ada yang rusak, maka semua lampu tidak akan menyala. Untuk jenis rangkaian yang kedua yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Nah, ciri-ciri dari rangkaian paralel ini, yang pertama, lampu disusun secara berjajar atau bersusun. Nah, bisa terdapat satu saklar atau lebih. Yang ketiga, dia hemat listrik tetapi boros kabel dan boros saklar. Nah, yang keempat yaitu nyala lampu merata. Jika satu terang maka semuanya terang. Jika satu redup maka semuanya redup. Yang kelima yaitu apabila terjadi kerusakan pada satu lampu, maka lampu lainnya tetap menyala. Rangkaian listrik yang terakhir yaitu rangkaian campuran. Dari namanya saja sudah bisa dilihat namanya adalah rangkaian campuran. Maka rangkaian campuran adalah rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang kedua yaitu contoh dari rangkaian listrik. Contoh dari rangkaian campuran ini yaitu seperti pada rangkaian listrik di rumah atau di gedung-gedung perkantoran. Kita masuk pada alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga yang memanfaatkan energi listrik disebut elektronik. Contoh elektronik yang pertama yaitu mesin blender atau penghancur makanan. Yang kedua adalah setrika atau pemanas. Yang ketiga adalah kulkas. Yang keempat adalah mobil. Yang kelima adalah mesin jahit otomatis atau portable. Yang ketujuh adalah handphone atau telepon genggam. Semua alat-alat ini menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Maka jika tidak ada energi listrik, maka mereka tidak akan bisa menyala. Demikian video kali ini. Thank you for watching. See you next video. Jangan lupa tetap semangat, terus belajar, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.